Yang sore hari itu nanti kami untuk pelayanan general check up kelas premium lah hasilnya gitu, sehingga bisa datang jam berapapun dia punya waktu datang, bisa screening otak, bisa ya yang pelayanan premium daripada ke Singapura datang aja ke sini, tapi kami sediakan waktu tersendiri gitu. Bukan maksud membeda-bedakan ya, tapi tadi itu ada pangsa pasar sendiri yang memang terbentuk oleh masyarakat itu, bukan karena kami. Ya, ini bagian dari upaya kita untuk memuaskan pelanggan. Pelanggan kan banyak sekali pasien berbagai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sehat. Bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di Kabupaten Tulungagung. Tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iska. Tempatnya luas, Tribuners dan pembaca harian Surya. Nah, kita ingin tahu pelayanan kesehatan di sini seperti apa. Dan saya sekarang sudah bersama Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iska, Dr. Kasil Rahmat, MMRS Fiskua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senyumnya kelihatan cerah sekali ini pagi siang. Senyumnya tidak sebaik orangnya. Kelihatan masih muda dong. Gitu. Iya, kelihatannya masih biasanya muda. Dokter itu kan tapi palsu serius sebenarnya. gitu ya. Tapi ini Dokter Kasil. Mas Tri asli mana? Saya itu Tuban dong. Waduh. Tapi kemudian menikah Surabaya, sekarang masih tinggal ada darah Ronggolawe berarti. Bumi Ronggolawe. Bumi Ronggolawe. Baik Dok, ini sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa di-spill ke kita, Tribuners dan pemirsa harian Surya, kampanye profil RSUD Dr. Iska Dok. Termasuk secara singkatnya dan bagaimana kondisi daya tampung pasien dan tenaga kesehatan misalnya. Asli tanya, enggak tahu apa? Belum tahu dong. Ini masih banyak ya. Rumah Sakit Dr. Iska Singkawentar Indonesia ya. Iya, hanya di dunia aja tapi belum di akhirat. Jadi Rumah Sakit Dr. Iska itu adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tulungagung. Yang sudah mendapatkan SK sebagai rumah sakit rujukan regional provinsi Jawa Timur untuk Jawa Timur bagian Barat Daya. Barat Daya atau Selatan saja ya Dok ya? Barat Daya. Itu berarti meliputi wilayah. Ada beberapa case-case yang kita memang menjadi rujukan beberapa penyakit, jadi tidak membatasi wilayah, tapi keterjangkauan aja di mana itu. Rumah sakit ini juga rumah sakit pendidikan untuk nakes, baik itu dokter spesialis, subspesialis maupun di nakes yang lain. Ada pendidikan profesi untuk farmasi, pendidikan profesi untuk keperawatan dan lain sebagainya. Jadi kita di samping melayani masyarakat juga mencetak tenaga yang melanjutkan. Itu bersama banyak universitas tentunya. Ya, kita ber-MOU dengan universitas. Banyak, mulai dari FK, Universitas Brawijaya, kemudian FKG dari Jember ada, dari Unmu ada, dari UNER ada, kemudian dari yang lokalan sini ada UIN, ada Unita, ada Stikes Kediri, ada Poltekkes Surabaya juga ada, Poltekkes Malang juga ada, dari berbagai wilayah lah. Tapi enggak dipilih yang cewek saja Dok? Cowok juga ada kan? Sebenarnya maunya milih yang cewek saja. Tadi barusan saya lihat dokternya cantik-cantik Dok. Take video di sini tadi kelihatan maunya milih, tapi ternyata nggak bisa milih. Baik Dok, kita beranjak ke soal layanan kesehatan di Dr. Iska.
adakah layanan-layanan yang jadi unggulan? Ya tentu semuanya unggulan ya Dok, karena itu dibilang nggak unggul semuanya Mbak Jamara itu. Tapi ada yang apa ya, yang mungkin tidak ada di rumah sakit di sekitar Tulugeng Raya ini. Jadi strategi membangun rumah sakit kita ini, kita tidak ingin menjadi kompetitor dari rumah sakit sekitar yang sudah ada. Okay. Maka kita memberikan layanan yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat yang rumah sakit lain tidak bisa. Okay. Kebetulan secara data itu penyakit akibat jantung, penyakit akibat stroke, dan penyakit akibat kanker itu penyumbang kematian yang tiga itu ya, jantung, stroke, kanker. Ya, itu tiga. Ada lagi yang infeksi. Jadi ini itu perlu keahlian dari dokter-dokternya, perlu investasi alat dan lain sebagainya. Maka kami sejak tahun 2015 kami sudah merancang ini untuk bisa memberi layanan lebih, dan implementasinya sekarang untuk layanan jantung pasang ring itu kami sudah melayani mulai dari Madiun, kemudian Nganjuk, Jombang, Diri, kemudian Blitar, Pacitan, Trenggalek itu bisa di cover di Tulungagung. Gitu. Begitu juga untuk onkologi yang kanker itu juga segitu. Kita memang masih belum finish ini untuk membangun masing-masing itu. Kalau itu disebut sebagai layanan unggulan, it's okay. Kemudian di layanan prahospitalnya, prahospital itu nata supaya nanti masuk ke rumah sakit ini kayak orang voli, yang nyemesnya kayak makdul gitu. Oh gitu ya. Jadi yang ngompare itu harus bagus, supaya ngoperinya bagus harus ditata rujukan dari rumah sakit sekitar. Itu namanya prahospital. Kita punya namanya produk unggulan Instagram yang di dalamnya ada PSC, itu Public Safety Center. Jadi di Tulungagung itu sudah kayak 911. Gitu ya. Jadi one stop service gitu ya. Semua kedaruratan cukup telepon di satu nomor. Baik itu darurat medis, non medis, kebakaran, kecelakaan, bencana, itu cukup telepon di 320119. Jadi cukup nomor itu nanti kita yang share ke polisi, ke Damkar, ke BPBD. Gitu ya. Jadi itu produk unggulan kita. Sehingga masyarakat itu tidak perlu mencatat nomor banyak-banyak. Cukup 320119 nomor lokalnya, atau cukup 119. 119. Atau download aplikasi dari Play Store, Tulungagung Tulungagung Emergency Service. Oke. Sorry. Di Play Store ya, sudah di ada Play Store. ya? Tulungagung apa, Mas? Aplikasi button itu, Tulungagung. Ya, Tulungagung Emergency Button. Ya. Oke. Jadi kalau pakai aplikasi itu sudah enggak usah nelpon, cukup tekan aja tombol di situ, nanti operator di sini sudah mengenali. Karena dia harus registrasi dulu setelah download registrasi. Ya. Sehingga Jejak digitalnya sudah ada siapa ini, di mana lokasinya sudah terkenali. Nanti beberapa menit atau beberapa detik itu akan ditelepon di sini untuk mengkonfirmasi ada kejadian apa. Gitu. Dok, dampak dari Rumah Sakit Dr. Rizka jadi rujukan, ya tadi kita berbahagia ya bisa membantu banyak orang. Tapi kan akhirnya banyak sekali pasien krodit gitu ya. Dan budaya di Indonesia itu kan masih kalau ada yang satu sakit, keluarganya pada nggak mau meninggalkan. Ya itu gimana Dok biar nggak krodit itu? Pertama tadi itu kami ngatur prahospital tadi. Itu ya. Jadi rujukan itu harus komunikasi dulu dengan kita. Apakah? Jadi maksudnya gini, komunikasi dengan kita itu tidak selalu diarahkan ke kita. Jadi gitu operator yang di sini itu tidak selalu mengarahkan ke kita. Karena kita sudah punya katalog dari semua vaskes yang ada di kita, kemampuannya apa. Misalkan tabrakan di daerah Ngunut misalkan,
ditanya apa keseriusannya, ternyata hanya lecet-lecet, cukup ke puskesmas. Di puskesmas ya, atau di rumah sakit daerah setempat. Sama juga ada orang mau melahirkan, dilihat riwayatnya, karena kita ketik NIK saja kita sudah punya resume yang bersangkutan. Itu, ini cukup melahirkannya karena kemungkinan normal itu cukup di fasilitas. Jadi tidak selalu harus dirujuk ke sini, makanya namanya penataan prahospital. Tetapi tetap nggak boleh nolak ya, artinya kan bisa jadi kan pasien merasa kok saya. Iya, kalau orang datang sendiri ke sini ya kita nggak bisa terus, balik lagi ke sana, enggak. Nah itu yang terjadi sebagian besar sebenarnya. Malah yang masyarakat Tulungagung, Trenggalek, Kediri itu datang langsung. Nah itu akhirnya resikonya memang akhirnya agak nunggu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sudah calling sebelumnya itu pasti sudah kita tata di sini. Oke. Itu yang kita masih perlu edukasi, masih perlu sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi secara sistem kami sudah menyediakan agar masyarakat yang datang itu terkondisikan sebelumnya, termasuk di rawat jalan. Rawat jalan itu ada pendaftaran online, dan di situ sudah disarankan Anda sebaiknya datang jam 10. Gitu ya. Sudah ada, sehingga nggak perlu harus datang pagi-pagi benar. Sekitar yang daftar online kalau di rawat jalan itu masih sekitar 30-40%. Yang lainnya itu datang onsite. Nah, pendaftaran onsite. Artinya kesadaran untuk memanfaatkan teknologi digital sudah pagi di Dr. Rizka. Dok, dari sekian pasien yang dirawat di Dr. Rizka, berapa persennya dok yang dari BPJS Kesehatan? Sekitar 80% lah. 80%? Iya. Nah terus kan ini perawatan kesehatan ya mahal gitu ya. Orang pengennya kan perawatan kesehatan murah, tapi tidak murahan ya dok ya. Tapi kalau BPJS gimana dok? Menurut dokter? Aku enggak mau komentar apa BPJS. Ya stigmanya orang itu kan begini. Kalau pakai BPJS itu pelayanannya beda. Tapi saya bicara di konteks pelayanan kami saja. Artinya nggak ada perbedaan. Mau BPJS mau umum. Petugas itu yang tahu kalau BPJS apa bukan itu hanya petugas pendaftaran. Yang memberi pelayanan itu nggak harus tahu dan nggak ada gunanya tahu. Jadi, dia melayani pasien BPJS, non BPJS punya itu mobil apa punya perusahaan nggak tahu ya, pokoknya sudah masuk di karena dia nanti mendapatkan insentif itu tidak berdasarkan dia sumber pembayarannya dari mana, karena sama saja. Jadi paling yang pusing Pak kita kan kasih aja yang pusing mikirin bagaimana cash flow-nya lancar ya. Enggak pusing, masih ada Allah yang Maha Kaya. Ini miliknya Pemda. Punyanya negara. Punyanya Pak Prabowo. Kita niatnya hanya melayani masyarakat sebaik-baiknya. Tapi dok, apakah sejauh ini ada komplain tidak gitu? Jadi mengukurnya kepuasan pelanggan kan dari situ ya. Gimana dok? Jadi di dalam akreditasi rumah sakit itu selalu diminta untuk mengukur kepuasan. Dan kita bekerja sama dengan pihak lain untuk mengukur itu. Ya perkara DE valid enggak valid itu urusanku. Berarti terpercaya ya. Tapi kita meng-hire pihak ketiga, perguruan tinggi biasanya untuk mengukur itu. Caranya gimana sih dok? Kalau mereka pasti menanyai. Survei ya? Survei. Nah, apakah semuanya puas? Ya pasti nggak bisa lah. Kita sama istri aja nggak bisa memuaskan meskipun sudah dikasih uang belanja. Tidur setiap hari gitu ya. Tetap ada nggak puasnya. Sehingga menjamin 100% kepuasan tidak. Tetapi angka kita selalu naik di angka 80 ke atas lah. Itu masuk kategori bagus ya, 80. Dok, tapi bagaimana ya kalau misalnya tetap ada yang komplain, tanda kutip mungkin ono sing membuli, mencaci maki gitu ya. Jadi kami ada beberapa saluran untuk komplain. Ada yang langsung dengan petugas. Semua boleh komplain ke petugas pemberi pelayanan di ruangan atau di tempat dia kerja. Kalau tidak puas, ada saluran
petugas-petugas yang handling komplain. Jadi kalau di rawat jalan itu jenengan ada orang-orang yang pakai baju agak berbeda, pakai dasi itu, itu saya lihat menampung keluhan dan sekaligus membantu menyelesaikan kalau ada hambatan-hambatan apapun. Kalau di depan itu kira-kira ada 7 atau berapa orang, di IGD ada, di belakang juga ada. Terus ada yang pakai baju safari. Baju safari, pas pampres ya kayak itu juga handling komplain yang tingkatnya agak lebih tinggi. Jadi kalau misalkan yang pakai dasi tadi masih nggak bisa ngatasi, itu dan itu 24 jam ada di rumah sakit ini, sehingga itu mestinya bisa dipakai ruang-ruang untuk komplain, dan kami menanggapi komplain itu bukan denial, menolak. Kami akan mencari solusi bersama. Masih ada lagi saluran berupa yang tertutup, ada WA, ada yang open di online. Jadi sekarang kan orang pakai Google Review kan bisa saja. Bisa. Jadi kasih bintang berapa mau itu kami sangat terbuka, dan sudah ada yang handle juga di situ. Misalkan ada yang masuk ke online sana, itu ada yang jawab di situ. Luar biasa. Artinya ini kayaknya dokter rumah sakit Dr. Rizka wis waktunya naik kelas, Dok. Kapan hari kan saya baca Kemenkes datang ke sini untuk visitasi dalam rangka persiapan naik kelas. Hasilnya gimana, Dok? Alhamdulillah minggu lalu SK-nya turun. Sudah turun ini. Alhamdulillah. Berarti jadi ini Bu, tapi jadi ini bukan gengsi-gengsian atau apa. Jadi kompetensi rumah sakit itu ada level-levelnya. Kompetensi D, C, B, A. Itu dinilai dari kemampuan SDM-nya. Itu satu ya. Satu, kemudian sarana prasarananya dan jumlah tempat tidurnya. Nah, masing-masing itu ada kriterianya. Ini sebenarnya lebih ke ada kriteria kemampuan. Artinya kalau rumah sakit tipe B itu didominasi oleh dokter spesialis. Rumah sakit tipe D dan C itu spesialis tertentu harus ada, tapi tidak harus semua. Kalau tipe A itu spesialisnya harus lengkap dan ada subspesialisnya. Gitu. Jadi ternyata misalkan juga ya, Dok, ya, untuk mencapai ke titik itu. Gitu. Jadi tidak mungkin misalkan hanya saya mentarget 1 tahun harus nggak bisa, karena harus nyekolahkan orang. Nyekolahkan orang dari orang spesialis itu untuk sekolah lagi jadi subspesialis itu. Jadi konsultan kalau istilah kami itu. Jadi misalkan bedah itu kan sudah spesialis bedah. Itu masih ada subspesialis. Bedah onkologi untuk kanker, bedah digestif untuk bagian ini, bagian perut dan lain sebagainya. Ada bedah torak, usus dada dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak bedah umum, tapi ada sub-subnya lagi. Penyakit dalam juga gitu. Sudah spesialis penyakit dalam, nanti ada konsultan endokrin, konsultan hematologi dan lain. Nah, artinya kalau sudah level A itu dia mestinya selesai di situ. Tetapi kami memang masih ada beberapa yang belum lengkap. Sekarang masih di sekolahan. Gitu. Itu dari sisi SDM ya. Dari sisi infrastruktur itu apa sih, Dok, yang jadi mengikuti mengikuti SDM-nya. Jadi misalkan syarat apa yang harus dipenuhi? Jadi misalkan saya ahli di bidang nefrologi. Nefrologi itu penyakit dalam yang ngurusi ginjal. Nah, saya kan ketika mau bekerja kan butuh alat. Nah, supaya saya profesionalitas saya sebagai konsultan bisa digunakan, ya alatnya mengikuti itu. Sehingga saya tidak ada persyaratan dari Kemenkes yang harus bagaimana, mengikuti profesionalnya yang sudah ada. Dan alhamdulillah baru minggu lalu berarti ya? Ya, baru minggu lalu. Itu terus konsekuensinya apa ya, Dok, ya? Bagi pasien maupun bagi manajemen rumah sakit setelah dapat kelas A itu, Dok? Jadi di dunia medis itu tidak seperti
tabib atau apa yang bisa menangani, datanglah ke saya, semua penyakit bisa. Di dunia medis itu wis iso ngukur kemampuan. Oh, ini saya tidak mau, harus saya rujuk. Oh, ini saya tidak mau rujuk. Nah, kalau sudah tipe A ini sudah rujukan pol-polan gitu. Iya, wis. Nah, konsekuensinya akhirnya kami akan menerima penyakit-penyakit sulit. Oh, itu. Ya, itu konsekuensinya. Akibatnya ya namanya penyakit sulit itu kompleksitasnya jadi tinggi. Pembiayaannya mungkin juga tinggi karena yang menangani mungkin tidak hanya satu dokter, satu pasien itu bisa beberapa konsultan. Gitu. Iya. Jadi bahasa mudahnya itu pokoknya kalau sudah tipe A ini artinya semua penyakit harus sembuh ya di rumah sakit harusnya selesai. Ya tentu dari Allah. Tapi itu sudah nggak ada jadi rumah sakit tipe A itu adalah level rujukan. Ya, Dok, kita ini kan masih latah ya. Banyak dari warga kita ya di Surabaya, di Jawa Timur itu malah milihnya berobat di luar negeri, Dok. Luar negeri. Di luar negeri, di Singapura, di Malaysia. Sebetulnya apa perlu sih kita harus jauh-jauh ke sana? Secara kemampuan sebenarnya enggak. Tapi secara kenyamanan beda. Artinya kata kuncinya sebetulnya secara kemampuan, SDM, infrastruktur, peralatan, enggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Yang kedua cuma masalah kenyamanan. Oke. Misalkan ini contoh. Kalau kita ke Singapura, rumah sakit itu nggak seramai ini. Saya sudah beberapa kali ke National Hospital, termasuk di Cina yang begitu pajak. Itu rumah sakitnya tidak seramai ini. Gitu. Lah, kira-kira kenapa kok bisa begitu? Apakah perbandingan jumlah rumah sakit kita yang memang masih kurang? Secara detail saya nggak tahu, tapi akhirnya orang itu lebih lama bisa komunikasi dengan dokter, terus lebih privacy. Sekarang kalau misalkan poli jantung misalkan sehari hampir 200 orang. Iya. Dengan dokter sekitar jumlahnya ada 5 misalkan. Taruhlah setengah jam saja. Berarti kan satu orang 50. 50 hari. Jadi kami rawat jalan itu sehari 1.200-an lebih. Nah, terus gimana, Dok? Artinya kalau secara penanganan ya nyatanya sembuh kan. Artinya secara itu tidak ada masalah dengan singkat. Tapi bagi mereka-mereka yang butuh kepuasan lain, bisa nimba ilmu sambil berobat dan lain sebagainya, pasti tidak tercapai. Itu sehingga mereka yang memang punya pilihan itu ya di Indonesia ada gitu ya. Apalagi campur-campur yang merasa dia kelasnya enggak di situ ya. Apa itu rumah sakit itu? Tapi sebenarnya secara kebapan karena masing-masing standar kompetensi itu kelasnya internasional semua. Artinya gini, orang lulus dokter di Indonesia, di Malaysia, di Singapura sama. Karena ininya ada boardnya yang memang pengujiannya sama. Standarnya internasional gitu ya. Begitu lulus penyakit dalam di sini di sana sama. Tapi cuma beda ini biasanya karakteristik penyakit di masing-masing negara kan beda. Kalau kita itu masih banyak yang batuk pilek, TBC, mencret, diare gitu. Mungkin di sana enggak gitu. Dok, tapi kan ya ini tentu cita-cita kita bersama ya. Bagaimana upaya kita ya selain sembuh tapi juga nyaman. Di beberapa rumah sakit di wilayah Tulungagung Raya, Madiun Raya itu sudah mulai bikin kayak VVIP ada di kita ada. Gimana, Dok, kalau di Jadi sini? di rumah sakit SK itu ada kelas VIP. Ya, di Geraha namanya Geraha Ita, ada Geraha Mandiri yang di belakang sana itu memang untuk di atas ini. Tetapi karena kembali lagi karena utilitasnya tinggi. Kami juga akan ini menyediakan pelayanan naratama yang tadi itu untuk membidik beliau-beliau yang punya duit sehingga, lah, sehingga bisa janjian sendiri sama dokter jam berapa. Kami setelah bangunan depan ini selesai itu kan dipakai untuk reguler pagi hari. Yang sore hari itu nanti kami untuk
pelayanan general check up kelas premium lah kasarannya gitu, sehingga bisa datang jam berapapun dia punya waktu datang, bisa screening otak, bisa ya yang pelayanan premium daripada ke Singapura datang aja ke sini, tapi kami sediakan waktu tersendiri gitu. Bukan maksud membeda-bedakan tapi tadi itu ada pangsa pasar sendiri yang memang terbentuk oleh masyarakat itu, bukan karena kami. Ya, ini bagian dari upaya kita untuk memuaskan pelanggan. Pelanggan kan banyak sekali pasien berbagai. Dok, RSUD Dr. Rizka tadi sebutkan milik Pemkab Tulungagung gitu ya. Nah, sejauh ini gimana ya peran pemerintah kabupaten atau mungkin juga provinsi ya dok ya untuk membantu peningkatan layanan kesehatan itu bentuknya apa aja sih dok? Jadi gini, milik pemerintah daerah Tulungagung memang ini semua asetnya pemerintah daerah. Ownernya lah ya. Ownernya pemerintah daerah. Tentu pemerintah daerah berharap dengan punya rumah sakit sendiri masyarakatnya bisa terlayani. Itu nilai kepemilikan masyarakatnya tidak harus ke Kediri, tidak harus ke Blitar, cukup di daerahnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa pemerintah daerah juga punya kepentingan terhadap rumah sakit ini karena ini juga bagian dari pembangunan kesehatan. Jadi pembangunan kesehatan itu ada UKP, ada UKM, usaha kesehatan masyarakat, penyuluhan, pencegahan, promotif preventif, dan ada yang UKP, usaha kesehatan perorangan untuk sembuh. Kemudian yang ketiga kepentingan dari Pemda adalah secara politis rumah sakit harus ada di masing-masing daerah. Karena ini etalase public service, pelayanan kepada masyarakat. Nah, kami ke depan ingin bahwa rumah sakit ini juga bagian dari hospital tourism. Itu cita-citanya. Jadi di daerah selatan itu kan daerah yang sangat menarik sekali. Iya, sekarang ada CLS, Jalur Lintas Selatan itu. Kami punya cita-cita. Orang ke Tulungagung tidak hanya menikmati keindahan alamnya, juga membuang uang. Dalam arti aku nek periksa neng Tulungagung tadi general check up premium tadi sambil Tulungagung. Sambil nanti liburan di pantai selatan itu. Jadi kita mulai mengembangkan layanan-layanan premium yang untuk tujuan hospital tourism tadi itu. Hospital tourism itu. Iya. Dok, tadi sudah banyak sekali ya sampaikan inovasi-inovasi gitu ya. Tapi kira-kira Dokter Kasil sendiri punya impian terbesar apa ya yang sekarang ingin diwujudkan gitu ya? Ya mungkin sekarang belum saat ini belum tercapai ya. Masih punya impian apa dok untuk membesarkan rumah sakit umum daerah Dr. Rizka? Ya. Jadi kita sedang pada perubahan kebijakan nasional terkait dengan pendidikan dokter spesialis. Yang dulu itu university base. Artinya bahwa pendidikan itu base-nya di universitas. Yang punya murid itu universitas, kemudian suruh praktek ke tempat-tempat praktek. Kalau orang kesehatan ya berarti di rumah sakit. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan itu mau hospital base. Jadi rumah sakit yang kami itu sudah rumah sakit pendidikan, itu muridnya rumah sakit Dr. Rizka. Jadi dia bisa lulus tanpa harus di bangku kuliah, kira-kira begitu ya, bahasa kasarnya ya. Bahasa kasarnya ya itu tadi, muridnya kalau dulu muridnya Brawijaya yang dipraktekkan ke sini, sekarang ini muridnya SK dipraktekkan di sini. Teorinya juga di sini, prakteknya juga di sini. Sini bisa dijejaring dengan puskesmas atau rumah sakit lain. Nah, lulus dari sini. Nah, itu yang karena apa? Pemerintah memandang kalau dengan cara yang lama itu percepatan untuk memenuhi kebutuhan dokter-dokter spesialis itu terlalu lambat. Karena perguruan tinggi kan tidak semua buka kedokteran juga, tidak buka spesialis juga.
Nah, sementara kalau rumah sakit itu kan banyak dan punya kompetensi untuk mendidik juniornya. Iya. Sehingga itu mau memotong kompas di situ. Toh nanti dari perguruan tinggi harus dimasukkan ke sini juga. Ngapain data itu? Mulai aja dari sini gitu ya. Itu nah kami sedang mengadvokasi Kementerian Kesehatan bahwa kami siap. Siap ya. Termasuk intinya gini, nggak perlu dokter asing. Ya, kemarin Pak Menkes kan sempat bilang. Bukan begitu. Kalau tetap aja Indonesia harus open. Begitu ya. Open. Artinya kita juga bisa ke sana, dia juga nggak boleh ada proteksi. Catatannya tadi sebenarnya kita nggak kalah kok sama dokter asing ya. Itu cita-cita besar Dokter Kasil untuk bagaimana. Jadi kita sekarang sedang pendekatan dengan Kementerian Kesehatan, mungkin dicoba di 2 spesialisasi, jantung dan bedah. Tapi catatannya Dokter Kasil jangan kemana-mana ini berarti kan. Ini baru setahun nanti seperti Pak pendahulu jenengan langsung dibawa ke Jakarta. Kita ini hanya wayang. Dalangnya ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur. Ini masih 1 tahun loh Pak jenengan. Belum 1 tahun ya. Belum, saya kan SK definitifnya baru Agustus kemarin. Baik, Tribuners dan pemirsa harian dimanapun berada. Tadi obrolan santai tapi banyak dagingnya ya, insya Allah ya Dok ya. Penjelasan dari Dr. Kasil Rahmat, Direktur RSUD Dr. Iska di Tulungagung. Saya Trimulyono pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Rumah Sakit Dr. Iska terdepan. Yes. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.